Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan sahabat kita, sahabat remaja dan orang tua. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan bahwa di akhir-akhir tahun seperti sekarang ini, tentu semua orang tua sedang gelisah untuk mencari sebuah sekolah yang cocok buat putra-putrinya. Banyak kriteria sekolah yang baik, tapi baik menurut siapa? Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa semua sekolah tentu adalah sekolah dirancang untuk yang baik. Tetapi kalau kita sebagai orang tua untuk memilih sebuah sekolah, tentu dari sudut pandang kita sebagai orang tua, sekolah yang baik itu seperti apa? Banyak kriteria sekolah-sekolah yang dikatakan baik. Pertama, sekolah yang dikatakan baik itu bisa dilihat dari visi dan misi sekolah itu. Apa itu? Visi adalah harapan, impian tentang apa yang akan dilakukan oleh sekolah itu untuk 1, 2, 3 atau beberapa tahun yang akan datang. Namun pada dasarnya visi itu biasanya berjalan hanya dalam waktu 1 tahun. Setiap tahun bisa dilakukan pengubahan. Tetapi dari bahasa di dalam visi itu akan mengandung makna yang dalam. Sekolah itu akan dibawa kemana ke depan. Jadi visi adalah impian atau harapan. Dengan membaca visi kita tahu impian sekolah itu seperti apa. 2. Misi. Misi adalah cara bagaimana impian itu akan dicapai. Jadi ketika sekolah mempunyai visi yang tinggi, visi yang baik, tentu misinya, caranya cukup jelas, cukup mudah dipahami, dan realistis. Nah, dari sini Bapak Ibu semua bisa melihat apakah ada relevansinya antara visi dan misi. Yang ketiga, sekolah dikatakan baik bisa dilihat dari outputnya. Bapak Ibu bisa saksikan ketika ada sebuah warung di mana pengunjungnya banyak, maka image yang muncul adalah pasti warung itu jajanannya baik, jajanannya enak, berkualitas, maka rela untuk mengantri konsumennya. Demikian juga sekolah. Sekolah yang baik dilihat dari sudut pandang pertama adalah berapa banyak konsumen yang rela mengantri untuk mendaftar di sekolah itu. Lalu outputnya bisa kita lihat kemana output dari sekolah itu setelah selesai belajar di sekolah itu. Jadi jenjang pendidikan tinggi untuk melanjutkan anak-anak dari sekolah itu kemana bisa kita pantau. Kalau mayoritas bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan favorit yang dia inginkan, sekolah-sekolah favorit yang dia inginkan, artinya sekolah itu mampu mengantarkan putra-putri Bapak Ibu untuk mencapai cita-citanya ke depan. Yang keempat, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana sekolah itu dikatakan baik adalah bagaimana bentuk pelayanan ketika Bapak Ibu hadir atau datang ke sekolah. Sekolah yang baik ketika menyambut konsumennya itu akan menyenangkan. Paling tidak ada salam, kemudian ada tegur sapa. Apa yang bisa dibantu Pak, Bu? Apa yang dibutuhkan? Informasi apa yang diharapkan? Kalau pelayanannya baik, insya Allah sekolah itu baik. Lalu apalagi? Keterbukaan. Terbuka berarti bukan
telanjang bulat. Ada poin-poin yang tentu tidak bisa dibuka untuk umum. Tetapi Bapak Ibu bisa melihat secara garis besar arah dan tujuannya, tahu programnya apa, bagaimana mekanismenya, bagaimana sistemnya, itu bisa dilihat. Selanjutnya, apalagi yang dilihat? Lokasinya. Sekolah dikatakan baik bila lokasinya strategis, bila mudah dijangkau. Sekolah yang baik adalah tidak menyulitkan ketika kita akan berinteraksi, akan hadir, aksesnya mudah. Apakah masih ada lagi? Masih. Bapak Ibu bisa lihat, sekolah yang baik juga bisa kita lihat dari sisi seberapa jauh, seberapa banyak orang tua dilibatkan di dalam proses pendidikan di sekolah itu. Maksudnya bukan berarti orang tua mendikte sekolah, tetapi orang tua dapat memberikan masukan, dapat memberikan saran, sehingga sekolah mampu mengakomodir. Ingat, sekolah mengakomodir yang diharapkan oleh para orang tua. Bukan berarti orang tua mendikte apa maunya. Bukan. Justru sekolah yang banyak didikte orang tua, sekolah tidak punya kebebasan dan kemandirian. Ini justru akan membelenggu pengembangan sekolah, sehingga sekolah tidak akan maju. Tetapi sebaliknya, jika orang tua diberikan kesempatan untuk memberi masukan, memberi input-input penting, kemudian sekolah merespon sesuai dengan kapasitasnya, maka dijamin sekolah itu akan berkembang dan hebat. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu sebagai orang tua, yang berikutnya menginginkan sekolah adalah yang aman. Kita tahu di kota-kota besar, di berbagai wilayah, bahkan sudah sampai di daerah-daerah, ada tren karena pengembangan teknologi, maka tawuran antar sekolah itu sering kita lihat di televisi atau di medsos yang lain. Nah, sekolah yang aman mutlak diperlukan, karena itu menjamin kondisi putra-putri ibu sehingga tidak was-was ketika menyerahkan putra-putrinya ke sekolah itu, baik dari perjalanan menuju sekolah, di lingkungan sekolah maupun setelah pulang sekolah. Sekolah yang baik juga tidak menganut sistem senioritas. Berapa banyak sekolah yang melakukan sistem senioritas sehingga awal tahun yang dikenal dengan MOS atau sekarang disebut pengenalan sekolah, itu ketika sekolah itu menganut sistem senioritas, yang paling pegang peranan bukan guru, tetapi yang pegang peranan adalah kakak-kakak kelasnya. Dan sistem senioritas biasanya mengacu kepada sistem balas dendam. Apa yang dialami kakak kelasnya yang sekarang, ketika dia masuk maka akan diwariskan lagi pada adik-adik kelasnya. Sekolah yang seperti itu maka penuh dengan bullying, dan itu sekolah yang tidak sehat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu harus cermat melihat itu semua. Bagaimana untuk menyaksikan dan melihat semua itu? Ketika Bapak Ibu datang ke sebuah sekolah, cari informasi permasalahan-permasalahan apa yang paling banyak dihadapi di sekolah itu. Kemana? Ada 3 tempat yang bisa dituju. 1, ke guru BP, karena beliau yang banyak menangani berbagai masalah di sekolah. Tadi saya katakan di awal, sekolah yang baik pasti akan terbuka
dengan menanyakan itu, Bapak Ibu akan mendapatkan informasi permasalahan-permasalahan yang ada. Yang kedua, bagian kesesuaian, karena itu memang wilayahnya. Dan yang ketiga adalah kepada kepala sekolah. Demikian informasi singkat yang bisa saya berikan. Dan jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk bisa mendapatkan info-info penting berkaitan dengan sharing orang tua tentang pendidikan, dan juga konsultasi tentang atau informasi sharing tentang permasalahan dunia remaja. Semoga sukses dan salam kompak.